Dari penampilan luar, sepertinya tidak ada yang kurang dari sosok Tamara Bleszynsky. Namun, artis secantik Tamara pun merasa dirinya tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Salah satu kekurangan yang dimaksud Tamara adalah sulitnya ia mempunyai waktu luang bersama Rasya, anak sematawayangnya. Makanya ketika ada waktu senggang, hari Sabtu kemarin Tamara langsung mengajak Rasya berlibur ke Singapura. Tentunya atas persetujuan Rafli, sang ayah. Pemirsa, Kice mantan personil grup band Bunglon yang kini mendekam di tahanan Polres Metro Mampang sungguh menyesali perbuatannya. Kice pun mengaku bahwa perbuatan melanggar hukum itu spontan ia lakukan. Dan pemirsa, setiap grup band tentu pernah mengalami cobaan yang dapat membahayakan kelangsungan band itu sendiri. Seperti pengalaman Slank yang hampir terpuruk jika personilnya tidak segera sadar bahwa narkoba itu hanya merugikan. Kini Slank terus aktif mengkampanyekan pola hidup sehat dalam rangka Hari AIDS sedunia. Wah, hebat sekali Slank ya pemirsa. Nah pemirsa, sebelum kita simak berita tentang Slank, kita simak dulu curhat Kice kepada Gospot berikut ini. Tersangka kasus perampokan studio musik Bunglon memang sudah tertangkap. Kice, mantan personil Bunglon, sudah ditahan di Polsek Metro Mampang Perapatan. Sejak ditahan, Kice kabarnya mengalami stres hingga sempat pingsan di dalam sel tahanan. Sakit ya, sakit, stres apa iya pasti. Penjara gimana? Shock, stres segala macam ya. Ini berat banget ya Mbak ya. Soalnya anak saya tuh baru 4 bulan. Jelas dia lagi butuh saya sekali ya buat finansial. Karena dia mengidap penyakit epilepsi intrik yang harus dirawat setiap hari intensif gitu. Saya juga bingung juga kalau saya misalnya saya jadi lama, saya kan sudah menjalani hukuman sekarang ini. Saya juga bingung juga sih gimana nih apa ya buat ke depannya buat anak saya gitu. Penyesalan terkadang datang terlambat, namun Kice betul-betul menyesali perbuatannya. Menurut Kice, ia gelap mata yang didasari rasa sakit hatinya terhadap Andre yang akrab dipanggil Chili. Spontan. Saya itu spontan. Jadi saya juga nggak mau menyinggung pihak Andre, cuman saya spontan ada sesuatu hal sebenarnya yang sudah lama. Cuman ada pas 2 hari sebelum saya melakukan itu ada sesuatu konflik yang agak sakit hati gitu, yang sampai saya jadi berbuat seperti ini gitu. Ya cuman saya mau ngurusin juga. Ya saya juga sebenarnya ya minta maaf juga lah dari pihak keluarga. Saya jelas rasa kecewa saya. Jadi saya motifnya bukan Beberapa waktu lalu kakak Kice, Sally Marcelina sempat datang ke Polsek Mampang untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Kice. Bagaimana kelanjutan permohonan tersebut? Ya, itu haknya ya. Dia berhak untuk mengajukan penangguhan berhak ya. Dan penyidik juga berhak untuk melakukan penahanan karena untuk KC sendiri itu dia melakukan tindak pidana murni. Jadi yang sanksi hukumnya adalah 9 tahun. saya nggak minta kakak saya bantu saya, cuman ya, dia satu-satu keluarga yang bisa menolong saya tanpa pamrih gitu. Saya juga ya kesian juga gitu jadinya kakak saya ikut terlibat. Sebenarnya masalah ini kan mungkin harusnya tapi akhirnya jadi kayak begini sih. Saya juga minta maaf juga sama kakak saya. Jadi susah gitu ikut karena saya gitu. Kontribusi Slank dalam hal kampanye bahaya narkoba terus mereka galakan. Dengan jargon gaya hidup sehat, ceria, dan positif, mereka ingin semakin merangkul masyarakat terutama para slankers untuk menjauhi narkoba. Kampanye ini juga bagian dari kepedulian Slank akan peringatan Hari HIV/AIDS sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Desember. Slank sadar bahwa narkoba, seks bebas, dan HIV/AIDS adalah satu simpul yang akan menggerogoti masa depan para generasi muda penerus bangsa jika tidak diberantas sedari dini. Ya, lebih dari 50% pengguna narkoba tuh kena HIV. Jadi
Kalau kita nggak serius mulai sekarang, tahun depan mungkin apa ya, jadi bencana nasional. Recovery buat narkoba di Indonesia sedikit sekali. Kalau nggak kita-kita yang bergerak, nggak ada itu pengobatan. Mati sendiri-sendiri aja gitu. Jadi ini harus terus-terus kita teriakin gitu loh, biar bahwa ini ada satu masalah yang harus diselesaikan gitu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar anggota Slank dulunya adalah jangkis alias pecandu narkoba. Masalah gonta-ganti jarum suntik dengan jangkis yang mengidap virus HIV/AIDS bisa jadi pernah mereka lakukan. Apakah Kak sadar bahwa dirinya rentan tertular virus HIV/AIDS? Nggak takut ya, cuman kita gimana caranya untuk merubah pola hidup aja. Mungkin sampai sejauh ini sih pola hidup sehat udah bisa dijalanin, cuman mungkin pola tidur yang masih belum bisa berubah gitu ya kan, masih begadang. Nyawa Anda sangatlah berarti. Sungguh sayang jika harus dinodai dengan barang haram seperti narkoba. Pemirsa, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan manusia yang disebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna mempunyai kekurangan dalam hal sifat dan karakter. Jadi sangat wajar kok kalau artis yang sebentar lagi akan muncul mempunyai ketidaksempurnaan yang jujur ia akui kepada pemirsa sekalian. Baiklah pemirsa, inilah Gospel. Dari penampilan luar, sepertinya tidak ada yang kurang dari sosok Tamara Bleszynsky. Namun, artis secantik Tamara pun merasa dirinya tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Salah satu kekurangan yang dimaksud Tamara adalah sulitnya ia mempunyai waktu luang bersama Rasya, anak sematawayangnya. Makanya ketika ada waktu senggang, hari Sabtu kemarin Tamara langsung mengajak Rasya berlibur ke Singapura. Tentunya atas persetujuan Rafli, sang ayah. Mau ke Singapura, nanti jam 9 pagi ada pemotretan. Pemotretan sekalian juga untuk jalan-jalan sama Rasya, merayakan kesenangan. Paling tanggal 2 sore udah balik. Mengapa mengajak Rasya kalau di Singapura nantinya Tamara harus bekerja? Karena alhamdulillah kemarin menang Panasonic, jadi kemana kita? Syah? Agar Rusia. Mau ke Rusia? Kata mama kan? Iya, semoga. Gak tahu. Enggak, kalau dia sih karena namanya mirip dia, terus kemarin dia baru belajar tentang Rusia gitu. Jadi masuk Rusia ya ke Rusia. Tapi nggak tahu deh kalau Panasonic ngajaknya kemana, tapi ya paling ke Eropa. Jelas sekali bahwa Tamara tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya karena bisa berlibur bersama Rasya. Jadi saya sangat sedih sekali ya, karena dalam waktu bersamaan saya berpisah dan dalam waktu bersamaan juga saya harus melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas saya gitu. Jadi cukup bercambuk di dalam dada gitu. Tapi alhamdulillah sekarang tugas-tugas saya selesai. Saya nggak ada syuting sama sekali, makanya saya mau meluangkan waktu sepenuhnya untuk anak saya. Sebelum Tamara dan Rasya berangkat tepat pukul 6:20 Tamara dengan senang hati melayani pertanyaan para wartawan. Senyum pun terus mengembang di bibirnya seakan Tamara lupakan proses perceraiannya. Sikap Tamara ini sangat bertolak belakang dengan sikapnya beberapa waktu lalu ketika sidang perceraiannya baru dimulai. Dari kemarin sebenarnya udah mulai terbuka karena ya ada orang kan kadang-kadang ada orang yang merasa mungkin pada ada saat-saat mereka itu sedih, ada saat-saat mereka itu gembira gitu, dan kemudian kemarin itu adalah salah satu masa yang dimana memang saya tuh lagi merenung, lagi sedih gitu, dan lagi tidak bisa ngomong apa-apa gitu, karena ya biar bagaimanapun kan saya sebagai manusia apa adanya yang tidak luput dari kesalahan maupun tidak luput dari kegagalan gitu. Sikap terbuka Tamara benar-benar ia tunjukkan dengan melayani semua pertanyaan wartawan yang belum puas akan jawaban-jawaban Tamara.
Kalau menyangkut masalah pribadi saya rasa enggak, karena kalau sesuatu yang menyangkut masalah perceraian itu saya sudah serahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk suatu keputusan yang bijaksana gitu. Tahun 2005 yang penuh gejolak telah ditutup dengan penghargaan aktris terfavorit yang Tamara raih di ajang Panasonic Award 2005. Menyambut tahun 2006, apa harapan Tamara? Harapan tahun 2006, saya nggak jauh dari anak saya.